Kembali lagi bersama saya, Adnan Faris Noval, di Visioner Online Education. Hai Bunda, tahu nggak sih kenapa seorang anak sulit untuk berbicara? Ada dua faktor penyebab mengapa anak tidak mau berbicara atau mengalami keterlambatan pada saat berbicara. Faktor yang pertama karena faktor fisik. Faktor fisik dapat diakibatkan karena seorang anak biasanya tumbuh gigi, sariawan, ada jamur di lidahnya, batuk pilek, mengalami peradangan pada tenggorokannya, ataupun faktor lain yang berkaitan dengan tubuhnya. Tentu saja hal ini harus kita ketahui. Dan tindakan untuk membawanya ke dokter anak adalah tindakan yang paling tepat. Jadi jangan khawatir Bunda, banyak faktor yang membuat anak ini tidak mau berbicara ataupun tidak mau makan. Faktor lainnya yang membuat anak mengalami keterlambatan berbicara, bahkan tidak mau makan, dapat diakibatkan karena faktor sensoris atau karena perilakunya. Faktor sensoris ini dapat diakibatkan karena seorang anak mengalami hipersensitif pada area mulutnya, atau bahkan hiposensitif. Permasalahan sensoris pada mulut inilah yang membuat motorik pada lidah anak ataupun area wajah anak yang mengalami keterbatasan atau keterlambatan. Ada cara yang dapat Bunda lakukan dan dapat Bunda berikan kepada anak-anak Bunda untuk menstimulasi sensoris yang ada di wajahnya atau memberikan stimulasi masas pada wajahnya. Untuk gerakan yang pertama, Bunda dapat menstimulasi anak Bunda dari mata menuju hidung ke mulut, dari mata menuju hidung ke mulut. Lakukan sebanyak 8 kali dengan 3 kali pengulangan. Lalu berikutnya, untuk gerakan yang kedua adalah dari mata, pipi menuju ke bawah telinga. Saya ulangi, dari mata ke pipi ke bawah telinga. Gerakannya sama ya, untuk melakukan gerakan ini dilakukan sebanyak 8 kali dengan 5 kali pengulangan. Lalu berikutnya untuk gerakan yang ketiga adalah dengan memberikan usapan halus dari bawah hidung menuju ke atas bibir. Seperti ini. Untuk gerakan yang keempat, sebaliknya dari bawah menuju ke bibir atas. Usapan diberikan sampai hingga di atas bibir, hingga ada suatu refleks dari anak seperti mau menghisap. Ya, lalu gerakan berikutnya adalah dengan memutar jari Anda di sekitar bibir anak Anda. Lakukan secara rutin Bunda. Sebaliknya lagi, lakukan, diputar. Terus, gerakan berikutnya adalah dengan memasukkan jari Anda ke mulut anak Anda. Pastikan jari ini dalam keadaan bersih. Tidak perlu menggunakan top brush. Anda cukup menggunakan langsung jari Anda atau menggunakan handscoon. Masukkan secara perlahan jari Anda ke mulut anak Anda. Dan gerakan lidahnya ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Serta sentuhkanlah jari Anda menuju ke pipi kanan dan pipi kiri. Oke, demikian informasi yang dapat saya berikan terkait dengan bagaimana cara memberikan stimulasi wajah ataupun oral stimulasi pada anak yang mengalami keterlambatan berbicara. Dengan tujuannya adalah untuk mengaktifkan atau menormalisasi dari sensoris yang ada di mulut dan wajahnya.
Jika video ini bermanfaat bagi Anda dan ada yang membutuhkan, silahkan di-share supaya kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai bertemu kembali di edukasi lainnya. Sampai jumpa.